Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah HP yang rilisnya tuh belum ada 1 tahun, tapi turunnya udah lebih dari 500.000. Yaps, dan HP ini adalah Infinix Note 40 teman-teman. Benar banget, HP ini tuh awal rilisnya saya prediksi bahwa akan meledak. Dari spesifikasi yang dia berikan dengan harga yang dia sajikan, itu tuh benar-benar berbanding terbalik ya. HP ini, Infinix Note 40 ini sudah rilis sekitar 19 Maret 2024. Awalnya tuh harganya 2,75 teman-teman. Ya, 2,75 juta. Tapi kalau teman-teman search sekarang, yang basic ya, bukan yang pro, itu harganya tinggal 2,2 juta. Bahkan ada yang jual di bawah itu teman-teman. Ya, harganya sudah cukup turun sangat jauh, gimana ya sebutannya. Jadi berbedalah dengan awal rilisnya. Semakin worth it ya, tunggu dulu kita lihat secara keseluruhan dulu ya. Lalu layar yang dia berikan di Infinix Note 40 ini adalah layar AMOLED dengan ukuran 6,78 inch teman-teman. Refresh rate-nya ada di 120 Hz. Kamera depannya ada di 32 megapiksel teman-teman. Ya, cukup besar ya. Dan bagian belakangnya kamera utamanya ada di 108 megapiksel. Gede banget ya. Terus ada juga untuk kamera tambahannya 2 megapiksel dan ada seperti kamera lagi, cuman kalau teman-teman cek di GSM Arena itu unspecified gitu, jadi nggak tahu ini kameranya berfungsi atau tidak, dan saat digunakan di pengetesan kamera pun juga sulit kita pakai ini kamera apa seperti itu. Mungkin kalau bagi kalian yang sudah pakai untuk Infinix Note 40 ini silahkan komen ya, sebenarnya ini kamera apa sih atau cuma tambah-tambahan aja. Lalu dari chipsetnya ini teman-teman, ini agak spesial karena dia menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate dengan fabrikasinya ada di 6 nanometer teman-teman. Androidnya mentok di 14, lalu OS-nya dengan XOS 14 ya, cukup terbaru ya dengan Android 14-nya juga. Terus dari RAM-nya nih teman-teman, RAM-nya ada di 8 GB dengan memorinya ada di 256, cukup besar ya dengan UFS 2.2. Terus GPU-nya dia menggunakan Mali G57 teman-teman, MC2 jangan lupa. Itu cukup oke ya kalau melihat dengan MediaTek dan Mali yang selalu digandengkan seperti itu. Ya mirip-mirip seperti Snapdragon dengan Adreno lah. Baterai yang disematkan ada 5000 mAh teman-teman untuk Infinix Note 40 ini ya. Dan pengecasannya ada di 45 watt dengan kabel Type-C tentunya, dan sudah ada di paket penjualannya untuk kepala chargernya. Terus di bagian belakang ini ada wireless charge-nya dengan 20 watt-nya teman-teman. Dan yang unik, HP ini bisa untuk reverse charge ya. Kalau dipakai untuk HP kedua gitu ya, dia tuh bisa menjadi sebuah power bank kayak gitu. Speakernya atas bawah tentunya, stereo ya atas bawah, dan juga untuk sensor-sensornya cukup lengkap. Ada NFC, lalu juga ada Bluetooth ya jelas ada ya, Wi-Fi jelas ada. Terus untuk fingerprint under display teman-teman, optical, proximity, accelero, lalu untuk kompas, gyro ya tentunya juga ada, karena HP ini tuh enak lah ya kalau secara pemakaian untuk gaming tuh enak-enak aja. Tadi kita sudah bahas bagian spesifikasi ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian plus dan minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan yang pertama dari Infinix Note 40 ini adalah bezelnya teman-teman. Ya, benar banget. Bezel dari Infinix Note 40 ini tipis banget. Ya, setipis harapan mertua ke kalian. Nah, tipisnya itu tuh yang sampai kerasa lah ya. Kalau teman-teman ajak HP ini untuk nonton film atau main game, itu tuh kayak pakai tab yang mini gitu. Jadi kayak ini HP tuh besar banget. Padahal kalau di grip pakai tangan itu rasanya tetap enak dipakai satu tangan. Ya enggak juga sih. Tapi rasanya HP ini tuh lebar banget gitu untuk bagian layarnya. Kelebihan yang kedua adalah dari segi spesifikasi teman-teman. Tadi di awal itu kan beberapa kali saya senggol ya tentang spesifikasi yang diberikan untuk Infinix Note 40 itu berlebihan dari segi harganya gitu ya. Awal rilisnya itu kan 2,75 jutaan. Nah, dia tuh kasih layar 120 Hz. Lalu dia sudah menggunakan MediaTek G99, Mali G57, MC2,
Terus sudah menggunakan memori dan RAM-nya itu 8, memori 256 dengan UFS, bukan eMMC, dimana itu udah enak banget nih untuk multitasking. Terus yang ketiga nih teman-teman, kelebihan yang ketiga adalah bagian pengecasannya. Yang istimewa dari Infinix Note 40 adalah dimana harganya itu udah murah, dia dapat wireless charge. Pengecasannya dengan kabel Type-C-nya itu bisa sampai 45 watt teman-teman. Dan wireless charge-nya itu 20 watt. Udah nyamain iPhone nggak sih? Dan untuk power bank MagSafe itu bisa banget dipakein di Infinix Note 40 ini. Ya tentunya ada bantuan dengan casing-nya sih sebenarnya. Terus, nah tadi juga sempat kusenggol sih tentang HP ini tuh bisa jadi power bank. Karena baterainya yang 5000 mAh, ketika HP ini dijadikan HP kedua, itu enak banget kalau misalnya HP pertama kalian atau HP utama kalian kehabisan daya. Tinggal colokin aja si casingnya, jadi itu kayak kita bawa power bank yang bisa untuk main game gitu. Jadi kayak main game di dalam power bank. Tadi kita sudah bahas dari segi kelebihan teman-teman. Kita sekarang akan bahas untuk kekurangannya atau minusnya. Minus dari Infinix Note 40. Yang pertama adalah softwarenya teman-teman atau Androidnya. Ya, HP dengan range harga 1-2 jutaan itu memang ya rata-rata memang nggak dikasih ya untuk update Android mungkin ke 15. Syukur-syukur untuk Infinix Note 40 ini itu sudah dapat Android 14 teman-teman, dengan XOS-nya juga 14. Cuman mereka tuh nggak kasih janji bahwa akan ada update ke Android 15. Nggak tahu sih Android 15 rilisnya itu kapan atau update-nya itu kapan. Ya kita tunggu aja ya. Apakah Infinix? Kayaknya enggak juga sih. Tapi mereka juga kasih untuk security patch update ya teman-teman. Jadi tenang aja, untuk bug di sistemnya mungkin mereka tetap akan jamin seperti itu. Kekurangan yang kedua adalah harganya teman-teman. Balik lagi, HP ini itu belum ada setahun rilisnya. Sekarang yang tadinya 2,7 sekarang tuh tinggal 2,2 jutaan teman-teman. Sekarang itu di akhir September ya. Takutnya HP ini tuh bisa turun di bawah 2 juta teman-teman. Ngerasa nyesek gak sih atau gimana gitu bagi kalian yang sudah beli di awal-awal rilis kayak gitu. Jadi nextnya mungkin nunggu aja ya beberapa bulan ke depan untuk cari HP Infinix seperti itu. Kekurangan yang terakhir adalah dari segi audionya teman-teman. Benar, tadi kan sudah disebutkan untuk stereo ya, keluar dari atas dan keluar dari bawah. Cuman berbeda dengan saudaranya yaitu POVA 6 yang masih menyematkan untuk audio jack 3.5 teman-teman. Infinix Note 40 ini itu sudah tidak ada. Jadi memaksa kita untuk beralih menggunakan TWS seperti itu atau menggunakan earphone yang berkabel langsung ke Type-C. Ya itu sebenarnya selera sih. Kalau bagi kami dengan range harganya yang 1-2 jutaan, Infinix Note 40 ini kok sebenarnya masih layak ketika diberikan untuk audio jack 3.5. Dan ini adalah pengetesan kamera untuk Infinix Note 40. Nah, resolusinya ada di 2K 30 fps teman-teman. Ya, bener banget, mentok hanya di 2K aja. Kalau kita pakai ultra steady-nya akan turun ke 1080 teman-teman. Ini kamera utama ya. Kalau kita zoom menjadi seperti ini. Sekaligus untuk ngecek perekaman audionya, oke atau enggak. Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera untuk Infinix Note 40 teman-teman. Ini saya dekat dengan lampu ya. Resolusi dari kamera ini adalah 2K 30 fps teman-teman. Bener banget, mentok di situ aja.
Ini untuk kamera utamanya ya. Kalau ngezoom seperti apa? Ini hasilnya. Ini saya dekat dengan lampu ya. Kalau agak jauh seperti apa? Yuk ikuti saya. Saya kira ini sudah cukup jauh ya dari lampu. Ya, kalau menurut teman-teman hasilnya gimana nih dari kamera utamanya? Dan ini kalau saya zoom ya teman-teman, jadi seperti ini. Oke, silahkan nilai sendiri ya. Dan sekaligus ngecek nih untuk audionya. Oke atau enggak nih dari perekaman audionya. Silahkan nilai sendiri. Dan ini adalah perekaman untuk kamera depannya. Resolusinya sama, 2K 30 fps teman-teman. Gimana kalau menurut teman-teman? Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan ya untuk Infinix Note 40. Saya dekat dengan lampu dan resolusinya ada di 2K 30 fps teman-teman. Ya, mentok di situ aja. Dan saya tidak mengaktifkan untuk ultra steady-nya karena kalau diaktifkan akan turun menjadi 1080. Yuk kita cek untuk jauh dari lampu ya. Kita akan coba jalan dulu. Oke teman-teman, sekaligus ngecek ya untuk stabilisasinya. Ya, saya kira ini sudah cukup jauh dari lampu. Dan menurut teman-teman gimana nih untuk hasilnya? Silahkan nilai sendiri ya. Sekaligus ngecek untuk audionya, perekaman audionya. Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Masuk ke bagian kesimpulan ya teman-teman. Sebenarnya untuk Infinix Note 40 ini itu tuh sangat mudah ketika kami rekomendasikan di awal kemarin ya, awal rilisnya. Nah sekarang karena sudah turun lebih dari 500.000, ya semakin mudah, semakin enak gitu ketika orang tanya Infinix Note 40 itu gimana? Oke atau enggak untuk tahun 2024? Ya menurut kami sih oke banget ya, tambah recommended seperti itu. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman, sekarang ini waktu yang tepat nggak sih untuk meminang Infinix Note 40 ini? Atau kita tunggu aja 2 atau 3 bulan lagi supaya harganya itu di bawah 2 jutaan? Gimana menurut teman-teman? Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.